berjumpa lagi dalam channel Klavos Sukacita. Dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Namun sebelum kita mau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Di alam yang terbuka ini ya Tuhan, kami datang kepada Tuhan, kami tersungkur di bawah kaki salib Tuhan, memohon hikmat daripada Tuhan Allah dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Kiranya Tuhan dengan kasih dan kuasa-Mu, Tuhan menyatakan bagi kehidupan kami sekalian, terlebih khusus bagi hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan bagi setiap pendengar Klavos dimanapun Anda berada, Tuhan memberkati kehidupan mereka, sehingga firman ini mau benar-benar tertanam dalam kehidupan mereka, menjadikan kekuatan dalam hidup mereka, sehingga mereka juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan yang menjadi sumber segala firman. Amin. Sekali lagi pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini. Ada terdapat dua pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan yang pertama terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab Roma pasal 11 ayatnya yang ke-36. Dan yang kedua, kitab Yesaya pasal 43 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakan bagi kita sekalian, dan Bapak Ibu pendengar Klavos dimanapun Anda berada dapat mengikuti pada setiap kebenaran firman Tuhan masing-masing. Beginilah bunyi firman Tuhan bagi kita. Roma 11 ayat 36 di sana diperkatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan Yesaya pasal 43 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7 dengan perikop Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung bumi. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Sampai demikian jauh pasal kebenaran firman Tuhan yang dikatakan berbahagia bagi kita semua yang mau membaca, mendengar, tetapi juga kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam setiap hari-hari hidup kita. Pendengar Klavos dimanapun Anda berada, dari dua pembacaan firman Tuhan kita di saat ini, maka di bawah sorotan tema kitab dengan tema yang berbunyi kemuliaan Allah. Tema kita saat ini berbunyi kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah sajalah yang menjadi sasaran atau fokus penting keselamatan dalam pemilihan Allah bagi umatnya di dalam Kristus. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebab segala sesuatu pada Roma 11 ayat 36 di sana diperkatakan bahwa segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Nah, sebagai orang percaya, kita imani bahwa apa yang kita miliki, bahkan hidup kita sekalipun, ini adalah milik Tuhan. Sebab segala sesuatu ini adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bahkan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, kalau Bapak Ibu dan saya kita memperhatikan tentang pembacaan kita di saat ini, maka dipahami bahwa apa yang kita punya, pakailah itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Entah itu pangkat kita, entah itu jabatan kita, entah itu harta kita sekalipun yang dipercayakan kepada kita, ini kita patut kembalikan itu guna hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahwa jangan karena hal itu kita menjadi sombong, jangan karena hal itu kita menjadi orang yang melupakan Tuhan dalam setiap hidup dan kehidupan kita manusia. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu pendengar Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus mengenal pribadi Allah yang sesungguhnya. Ketika kita mengenal Dia dan ketika kita mengandalkan Dia dalam segala hal, maka Allah tak akan membiarkan kita. Karena itu Amsal 4 ayat 23 di sana dia perkatakan bahwa jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan orang yang mengenal pribadi Allah. Melalui kehidupan kita, orang akan melihat pribadi Allah yang terpancar melalui sikap hidup kita sehari-hari. Nah, firman Tuhan yang akan menuntun hidup kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Jangan meremehkan firman. Kata Amsal 13 ayat 13. Mengapa? Karena kita akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah, dia akan menerima balasannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berilah hidup Bapak Ibu dan saya untuk Tuhan. Bekerjalah untuk Tuhan dan pakailah hidup kita untuk melayani Tuhan. Setialah kepada Tuhan, karena kalau kita setia kepada Tuhan, keturunan Bapak Ibu dan saya akan setia pula kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh orang tua ini dicontohi oleh anak-anaknya. Kalau kita baik, maka otomatis keturunan kita pun akan baik. Ketika kita setia, ketika kita melekatkan diri kepada Tuhan, serta ketika kita mau mengandalkan Tuhan, maka jalan kita akan dituntun oleh Tuhan. Seringkali kita menyangka bahwa jalan kita lurus, tapi ujungnya menuju maut. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup dan juang kita. Bukankah semua kemuliaan itu hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan? Nah, oleh sebab itu, Amsal 14 ayat 12 di sana dia perkatakan, seringkali kita menyangka jalan kita lurus, tapi ujungnya adalah maut. Tetapi kalau Tuhan yang menuntun jalan hidup kita, maka kita tidak akan salah. Dia akan menuntun kita pada jalan kebenaran dan hidup. Tidak akan dibiarkannya kita tersesat, karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Bagi kita sebagai anak-anak Allah, mari kita menyiapkan hal-hal yang tak terduga, hal-hal yang besar. Mengapa? Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya, sekalipun kita terkadang lalai. Karena itu janganlah kita ragu dan pegang terus akan janji Allah. Berdoalah kepada Tuhan, karena hanya doa dapat membuat kita berhasil meraih suatu janji yang dari Allah itu. Oleh sebab itu, Matius 6 ayat 33 dia perkatakan kepada Bapak Ibu dan saya, bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita mencari Tuhan dalam setiap roh dan kebenaran itu,
Mari Bapak Ibu, jangan pernah menunda-nunda waktu. Bukankah hidup ini adalah sebuah kesempatan? Pakailah hidupmu dan hidupku untuk mau terus memuliakan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita. Kalau kita memberi diri dalam suatu pekerjaan pelayanan, ketika kita mau benar-benar mempercayai Tuhan dalam hidup ini. Nah, yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, apakah tujuan utama dalam hidupmu? Bukankah tujuan hidupmu dan hidupku di dalam dunia ini untuk mau memuliakan nama Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita? Tuhan menolong dan memberkati Bapak Ibu dan saya untuk terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang, bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan sajalah. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kembalikan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih, Tuhan begitu baik dan sungguh baik dalam hidup kami. Tuhan terus mengizinkan kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Oleh sebab itu Tuhan memberkati hari-hari hidup kami, pribadi lepas pribadi kami, dalam segala pergumulan hidup kami, dalam setiap usaha pekerjaan pelayanan kami. Hamba percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah. Tuhan turut bekerja mendatangkan segala kebaikan dalam kehidupan kami, karena tujuan utama hidup kami di dalam dunia ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan lewat kehidupan pribadi lepas pribadi kami, Tuhan terus mau pakai kami sebagai alat kesaksian Tuhan yang kecil di tengah-tengah dunia ini, sehingga nama Tuhan terus dimuliakan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Berkati semua anak-anak Tuhan yang memberi diri dalam suatu pekabaran Injil lewat channel Klavos Sukacita. Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, beri hikmat, tuntun, pimpin, sertai, agar dalam mewartakan kebenaran firman Tuhan ini, jangan kehendak kami secara pribadi yang terjadi ya Tuhan, tetapi biarlah kehendak Tuhan Allah yang turut berperkara untuk mendatangkan suatu kebaikan bagi setiap pendengar-pendengar Klavos, bagi kehidupan kami secara pribadi, dan disitulah nama Tuhan yang terus dipermuliakan di sepanjang sejarah kehidupan kami di dalam dunia ini. Berkati semua anak-anak muda yang turut terlibat sebagai kru-kru di dalam channel Klavos Sukacita. Tuhan memberkati kehidupan mereka, masa muda mereka Tuhan pakai lebih luar biasa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, semua pendengar Klavos dimanapun mereka berada. Lewat channel Klavos Sukacita ini mereka juga diberkati, dan biarlah iman mereka terus bertumbuh-tumbuh di dalam takut akan Tuhan, dan mereka mau terus mengandalkan Tuhan, karena hanya hormat dan kemuliaan itu hanya bagi kemuliaan nama Tuhan sajalah. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, hanya kepada Tuhan Allah sajalah sumber segala hidup ini. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.